Ya, ini adalah video 4K 60 menggunakan X Fold 5 ya dari Vivo X Fold 5. Semua akan pakai kamera utamanya atau kamera bagian belakangnya. Untuk ini adalah kamera, sebentar, ini kamera apa nih? Oh, ini ultra wide-nya 0,6. Kalau saya ganti ke sini, nah ini jadi kamera satu kalinya. Wah, bokeh tuh belakangnya tuh. Kalau kayak gitu ya. Jadi agak blur-blur, tapi saya enakan begini aja deh. Nah, tar dulu. Enakan begini 0,6, kayaknya lebih asik kecuali kalau kita ke depan baru ya. Jadi ini saya buka dengan mode dibalik begitu, jadi saya bisa lihat diri saya sendiri. Enak nih kalau kayak gini nih. Kalau pakai X200 kemarin nggak bisa nih, buta. Kalau ini saya bisa lihat tuh lensanya tuh gitu. Bisa gitu. Oke. Semua mikrofon pakai mikrofon bawaannya aja. Mau ada angin, mau ada apa terserah, mau ada berisik-berisik terserah, sekalian aja dimasukin. Tuh ada anak nangis, masukin sekalian semuanya. Berisik-berisik ya. Sekarang coba kita pindah ke kamera utamanya, ke kamera belakangnya tapi kamera lainnya, jadi kita ngadep ke tempat yang lain. Oh ya, ini semua akan diedit dan diupload dengan X Fold 5, dengan Vivo X Fold 5 ini sendiri. Oke, Vivo X Fold 5 ya. Ini preview aja, review lengkapnya akan segera menyusul. Ini saya kebetulan lagi ada di San Francisco, itu Golden Gate ya, jembatan merah tapi namanya Golden Gate. Ini adalah kamera ultra wide-nya ya, ini ultra wide-nya. Dan kalau kita pakai jalan tentunya ini aman-aman saja ya. Nggak ada guncangan-guncangan yang berarti. Ya, mau ke samping gitu juga harusnya oke-oke aja ya. Mikrofon bawaan aja. Kanan, kiri, anjak dikit nggak apa lah ya. Oke, sekarang saya pindah ke kamera satu kalinya. Ya, satu kalinya. Ini sensornya lumayan besar ya. Jadi kalau tadi kita lihat, kalau ada ke muka saya, belakangnya bisa blur-blur gitu. Iya. Saya balik lagi deh, turun lagi ke bawah. Banyak orang kalau di sana ntar. Jadi bisa lihat begini kalau saya bawa jalan-jalan yang satu kalinya. Nah, sekarang kita coba satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, ini ada telenya spesial ya. Terus ini 10 kalinya. Video itu bisa mencapai, mana saya lihat, sampai 15 kali diizinkan untuk video 4K 60 ya. Ini 10 kali, lalu kemudian ada ya sekitar 3 kali. Kembali lagi ke 0,6. Oke. Kita bawa jalan lagi. Di sini emang lagi siang, tengah siang bolong, jadi memang kurang begitu kondusif karena warna-warnanya nggak gitu asik jadinya. Coba kita lihat untuk makro. Untuk fokus dekat, bisa nggak dia? Ultra wide ini harusnya bisa buat fokus dekat, cuman kok. Nah, kalau gini sih lebih jelas ya. Set, balikin, tanpa ultra wide. Nah, fokusnya bisa dekat banget. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita pakai jalan-jalan di 4K 60. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang saya ada di Pier 39, Pier 39, masih San Francisco, dan kita akan jalan-jalan di sini agak beda soalnya. Warna-warnanya beda, tapi ini banyak angin kalau di pinggir sini. Saya balik dulu ya. Oke, di pier sini sekarang itu ada Alcatraz ya. Coba kita lihat kalau kita zoom in. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ini berapa kali? Naikin lagi ke 10 kali. Masih lumayan kelihatan ya. Coba saya tarik lagi, dikit lagi. Masih lumayan ya pulau tengah, di tengah laut itu. Ini sebenarnya bukan pulau apa ini, sebetulnya penjara zaman dulu nih Alcatraz. Balik lagi ke ultra wide. Ya, Pier 39 ini salah satu objek wisata di kota San Francisco. Di pinggir laut banget. Terus ya, banyak banget orang datang ke sini. Turis sih kebanyakan. Sekarang kita lihat sebentar ke dalam, sebelum kita tutup. Ya, saya nggak akan bahas banyak tentang spesifikasinya si Vivo X Fold 5 ini.
Satu yang mesti diingat adalah X Fold 5 ini sebetulnya nggak tepat dibilang sebagai penerusnya X Fold 3 Pro. Karena ingat, X Fold 3 Pro itu bakal ada Pro-nya. Ini nggak ada Pro-nya. Jadi fingerprintnya juga nggak di layar gitu ya. Kalau Pro di layar. Nah, ini masuk tempat yang shady ya, shady. Tempat yang under the shade ya. Bisa lihat warna-warna keluar juga ya di sini. Lumayan. Tuh. Jalan-jalan lagi dalam sini. Ini berwarna sekali ya, walaupun sebetulnya tengah siang bolong. Ya, balik lagi tadi, nggak bisa kita lihat X Fold 5 sebagai penerusnya X Fold 3 Pro, tapi lebih kayak penerusnya X Fold 3 ya, X Fold 3. Kalau dilihat X Fold 3 itu pakai SoC, kalau saya nggak salah Snapdragon 8 Gen 2, sementara X Fold 3 Pro itu 8 Gen 3. Jadi kalau dilihat dari X Fold 3, sebenarnya X Fold 5 ini peningkatan karena dari 8 Gen 2 ke 8 Gen 3. Kalau dilihat dari X Fold 3 Pro, ini kayak tidak peningkatan karena sama-sama 8 Gen 3. Tapi ya sedikit ya, ini non Pro sebetulnya. Kita nggak tahu apakah yang seri Pro akan masuk ke Indonesia atau tidak. Tapi ya, yang jelas yang ada sekarang ini. Dan yang menarik tentunya adalah harganya, karena menurut saya ini salah satu harga yang paling terjangkau untuk foldable di Indonesia saat ini. Apalagi storage-nya udah gede, terus RAM juga udah langsung besar gitu ya. Untuk review nanti langsung aja ditunggu di channel kami ya, di YouTube-nya. Itu udah jelas banget detail di situ. Tapi ini saya mau lihat jalan-jalan dulu karena 4K 60 yang nggak mesti ditampilkan dalam review lengkap. Jadi untuk lihat 4K 60-nya bisa lihat di sini aja. Gitu. Ya, ini dia nih. Backlight nggak masalah, ya nggak tempat saya bilang backlight ya, langitnya biru begitu. Oke, kalau saya pindah ke kamera utamanya nggak terlalu jauh dari ultra wide. Ya, begini juga masih di 4K 60. Kalau saya bilang 4K 60 terang-terang ini masih oke ya. 8K 30 agak kurang, sayangnya agak kurang. Tapi untuk 4K 60 nggak ada masalah stabilizernya. Dan semua pakai kamera belakang. Untuk selfie dia nggak bisa 4K 60, tapi ya tadi kan bisa dibikin jadi selfie dengan cara dibuka gitu ya. HD selfie mode ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu hasilnya kalau pakai 4K 60 fps dengan si X Fold 5 ini. Dan ini semua direkam apa adanya aja, nggak ada macam-macamnya, cuma saya jahit doang, ntar pakai CapCut ya menjadi satu terus kita upload. Hasilnya kurang lebih seperti ini, audio semua langsung, nggak pakai mikrofon tambahan, stabilizer nggak pakai tambahan, semuanya pegang pakai tangan aja. Ini mau backlit ya, tuh matahari kan. Oke, ini ultra wide, ini satu kalinya ya, namanya juga matahari ya. Susah ngelawannya tuh, matahari direct. Tapi kalau di under the shade bagus. Oke, menurut kalian bagaimana hasil perekaman 4K 60-nya? Terus di kolom komentar. Sementara kalau mau lihat review lengkapnya ya tunggu sebentar lagi. Nggak lama lagi setelah video ini keluar akan ada review lengkapnya. Tapi tentunya bukan di hari yang sama harusnya sih. Kapan? Nanti kita lihat ya. Oke. Jadi dipantau aja terus di Jagat Review. See ya.